Ketika dihambat saat mewujudkan impian, itu sesuatu yang sering ya mungkin ditemui ya oleh siapapun ya, termasuk saya juga pernah mengalaminya. Apa aja sih yang harus kita lakukan ketika kita memiliki impian? Terus mungkin ada orang lain yang dengar dan dirinya ingin menghambat kita biar kita ini gak bisa mendapatkan sesuatu yang udah kita impikan, dan dirinya itu sebenarnya nggak punya peran yang sangat penting bagi kehidupan kita. Dalam artian peran ketika kita mewujudkan impian itu. Peran dia adalah itu hanya menjadi penonton ketika kita sudah berhasil dan kita sudah menjadi orang yang sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Penghambat ini biasanya itu bisa datang dari siapa saja ya. Jadi saya nggak perlu sebutkan karena memang di setiap langkah kita itu pasti terjadi yang namanya blocking itu pasti ada, dan itu biasanya akan menjadi sebuah ya mungkin bagi kita adalah sebuah pukulan ya yang bisa menjadikan apa yang kita harapkan itu terasa sia-sia akhirnya. Kenapa? Ya karena kita berpikiran bahwa itu semua itu yang dikatakan orang-orang tersebut itu adalah sesuatu yang benar. Tapi pada dasarnya dalam diri kita itu pengen mencapai apa yang kita inginkan, apa yang sudah kita impikan, apa yang sudah kita harapkan. Dengan begitu kita harus punya metodenya, dan metode itu adalah metode yang sangat luar biasa sebenarnya ya, karena kita bisa menjadikan diri kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita nggak perlu terbawa oleh orang lain dan kita nggak perlu larut dengan apa kata orang lain. Dan di sesi ini adalah sesi ku tahu yang ku mau. Jadi teman-teman, saya membagikan sesuatu di sini adalah ya hal-hal yang memang lebih universal ya, nggak harus membahas tentang uang terus. Lalu nanti teman-teman juga akan mendapatkan sebuah ilmu yang itu nggak di situ-situ aja. Jadi ini versi bebasnya ya. Jadi saya ngomong apapun juga saya akan tuangkan di segmen ini. Sebenarnya segmen ini itu sama-sama penting dengan segmen yang menyangkut dengan keuangan, tapi di sini lebih global ya, karena apa? Ini adalah pemberdayaan diri, ini adalah sebuah ya pengembangan diri. Jadi biar teman-teman itu memiliki mental yang kuat, dan dengan mental yang kuat sebenarnya kita mau menerima nilai uang berapapun itu jauh lebih mudah dan jauh lebih enak. Ya kita menjadi orang yang udah bermental tangguh dan kita memiliki sebuah gagasan, pandangan itu jauh lebih lengkap lagi dalam hidup kita. Jadi selamat belajar dan teman-teman kita diskusi bareng ya. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Ini adalah sebuah sesi yang dimana ya sebenarnya udah ada beberapa video juga ya tentang sesi ini. Tapi di sini saya pengen membahas tentang mental ya. Jadi di sini nanti bahasanya itu akan lebih universal. Jadi kayak misalkan saya bahas tentang metode law of attraction, terus saya membahas tentang bagaimana bisnis atau apapun yang nanti bisa kita terapkan juga ya. Tentu saja ini pasti ada hubungannya dengan yang namanya law of attraction, karena di sini memang channel untuk teman-teman belajar tentang law of attraction biar kehidupannya bisa berubah dan jauh lebih maju lagi ya, dalam segi apapun, dalam aspek apapun ya. Kita langsung mulai di poin pertama. Ketika kita dihambat oleh orang, ketika kita ingin mewujudkan impian kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, poin pertama itu adalah jangan mau. Kenapa? Hidup kita adalah kita yang menentukan. Hidup kita adalah kita yang punya hak. Orang lain ingin menghambat kita. Misalkan Anda pengen berjualan sesuatu, nanti dihambat orang ya, entah siapa itu, entah pacar Anda, entah anak Anda, entah siapapun ya, yang dia bilang ngapain jualan kayak gitu, saingannya udah banyak, nggak perlu, nanti nggak laku. Itu sebuah pematahan. Belum lagi wah nggak bisa coba barangnya, wah kamu dibohongin. Nah, sesuatu yang belum terwujud atau sesuatu yang belum kita terima itu biasanya akan menjadikan orang lain itu pesimis, padahal kita yang menjalani dan tidak merugikan orang-orang itu. Kalau kita larut, oh iya ya, bener juga ya, produknya aja aku belum nyoba, terus aku jualannya juga ini saingannya udah banyak, entah dari merek apa ataupun dari kompetitor. Kalau kita punya pemikiran yang ngikut dengan orang yang melarang kita atau menghambat kita itu, ya Anda akan tetap menjadi seorang pecundang. Karena apa? Anda tidak punya keberanian mewujudkan impian Anda. Semua ada resikonya, semua ada tantangannya. Ingat ya, saat kita memiliki sebuah resiko, misalkan nih persaingan, terus kita memiliki resiko mungkin wah barangnya ini
udah banyak di pasaran juga. Tapi kita masih punya ilmu, kita masih punya yang namanya pikiran bawah sadar kita yang bisa kita gunakan untuk merubah segala hal. Dari situ kita bisa mengembangkannya. Kalau kita nurut aja dengan orang seperti itu, biasanya kita nggak akan pernah menjadi siapa-siapa. Toh misalkan nih ternyata Anda ngeyel dengan Anda tetap menjalankan bisnis itu, terus Anda mendapatkan hasil yang sangat luar biasa, Anda mendapatkan kelimpahan-kelimpahan dari bisnis yang Anda jalankan. Nah, orang yang menghambat itu mau gimana? Apakah dia masih menghambat Anda ataukah dia justru mengakui, oh, kamu hebat, kamu luar biasa? Apakah mau seperti itu? Belum tentu. Justru dirinya kadang justru akan mematahkan dengan hal lain yang itu nggak ada sangkut pautnya dengan kehidupan Anda, terus nggak ada sangkut pautnya dengan bisnis Anda. Akan ngelantur kemana-mana. Jadi jangan pernah mau kalau kita dihambat. Ya, ibaratnya nih kita mau berjalan, di depan kita nih ditumpukin batu, di situ ditutup nih, entah pakai drum atau pakai apapun yang kita nggak bisa lewat. Apakah kita akan diam di situ sampai itu semuanya dipindah? Nggak juga kan? Pasti kita akan muter cari jalan lain. Nah, itu yang harus kita lakukan ketika kita dihambat saat ingin mencapai impian kita, saat kita ingin meraih impian kita. Lanjut di poin kedua, kita punya hak atas hidup kita. Nah, tadi udah saya sampaikan juga. Segala hal dalam hidup kita adalah kita yang menentukan, kita yang punya hak sepenuhnya, bukan orang lain, bukan motivator Anda, bukan orang-orang yang akan menyetir Anda. Kita punya tujuan, kecuali itu memang aturan kerja. Anda harus mengikuti nih peraturan perusahaan Anda bagaimana. Nah, kalau dalam kehidupan pribadi, ya kita harus menjadi orang yang fokus dengan hak kita. Kita punya hak kok untuk maju, kita punya hak untuk berkembang, kita punya hak untuk sukses juga. Jadi bukan harus nurut kata orang. Kata si itu begini, kata si itu begini. Ya bodo amat gitu dengan orang lain. Fokuskan aja pada diri sendiri. Jangan pernah kita terbawa arus oleh orang-orang yang gak ngerti akan hidup kita. Emang mereka tahu mau Anda gimana? Gak tahu kan? Gak paham kan? Dan dia gak ngerti kan? Nah, biasanya seperti itu. Anda harus fokus aja ya, karena Anda punya hak. Orang lain gak punya hak untuk mengatur hidup Anda. Ya, ibaratnya kalau Anda sukses, apakah dia support dari bawah? Terus kalau Anda misalkan nih, maaf ya, ternyata gagal dalam menjalankan sebuah bisnis, apakah dia akan merasa rugi juga ya? Karena apa? Karena support Anda, terus karena dia harus menanggung hidup Anda? Kan enggak juga. Jadi ya tentukan hidup Anda ya hidup Anda. Mau berkembang mau gimana itu adalah urusan Anda pribadi. Dan bahkan saya pun juga nggak punya hak kan. Jadi untuk ngatur-ngatur Anda, woi jangan begini, jangan begitu, nggak ada kan. Semua tergantung pilihan Anda. Semua tergantung dari apa yang sudah menjadi cita-cita Anda, menjadi impian Anda. Dan wujudkan itu semua. Di poin ketiga adalah nekat aja. Ya kita harus nekat ya. Karena apa? Kalau kita nggak nekat, kapan kita mau memulainya? Kapan kita mau melangkah? Apakah kita tahu di depan ini ternyata, di situ ternyata ada pemandangan yang bagus tentang masa depan kita. Di situ ternyata memang titik balik hidup kita. Nah, kalau kita nggak nekat, apakah kita akan mencapai semua itu? Enggak kan? Kalau orang itu hanya bisa bilang, mengkritik, dan dirinya nggak bisa ngasih solusi, yang ada adalah menghakimi diri Anda. Bukan saya menghukum Anda ya, bukan saya menghakimi Anda juga, tapi saya memberikan dorongan kepada teman-teman nih, biar menjadi orang yang memang fokus dengan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Jadi kita harus menjadi orang yang punya target. Jadi target kita mau gimana, mau prosesnya seperti apa, itu Anda yang menjalani, bukan orang lain. Jadi ya nekat aja pokoknya. Jangan pernah kita ikut-ikutan orang. Wah, aku kemarin jalanin itu nggak jalan. Nah, ibaratnya nih Anda mau jualan mobil, terus ada orang yang itu jualan soto, ngelarang Anda nggak usah jualan mobil, jualan soto aja. Padahal Anda nggak ada passion di soto. Apakah Anda mau jalanin? Kan nggak juga. Yang ada malah Anda nggak ngerti, marketnya bagaimana nggak tahu, sedangkan pengalaman Anda di otomotif. Nah, Anda juga akan bangkrut malahan. Ya, meskipun nilainya itu jauh lebih kecil. Tapi makin kesini Anda harus subsidi terus ya. Habislah lama-lama tabungan Anda. Dan akhirnya apa? Impian Anda nggak terwujud. Nah, makanya saran saya nekat aja pokoknya. Anda punya impian apa ya jalani. Di poin keempat adalah fokus berkembang. Ya, kita harus fokus berkembang. Bagaimana hidup kita harus selalu berkembang dan usahakan kita bisa semakin maju. Jadi bukan kehidupan kita
kita seperti saat ini terus. Jadi kita harus ada perubahan dalam hidup kita. Yang namanya berkembang ada fluktuasinya juga, naik turun sedikit, naik lagi, tapi trafficnya itu naik terus. Jadi bukan hanya gini langsung gini, itu namanya auto reject bawah ya, ARB. Kalau dalam dunia trading, Anda kalau ARB udah nggak bisa apa-apa lagi, nunggu ini ada dorongan lagi biar bisa naik. Tapi saat Anda menerapkan law of attraction, terus Anda punya prinsip dan Anda fokus untuk berkembang, itu trafficnya memang naik, ada turun dikit aja, naik lagi. Nah, dari situ apa? Karena kita harus melakukan evaluasi, ada tren apa nih, ada perubahan apa nih. Nah, kita harus tahu dan kita harus mempelajarinya. Ketika kita udah menemukan itu semua, ya udah, makin lama traffic kita akan semakin naik, semakin tinggi, dan kita berkembang. Lalu gak menutup kemungkinan kita akan maju dalam kehidupan. Jadi ketika kita dihalangi atau dihambat, biarkan saja mereka. Anda fokus dengan hidup Anda. Anda jangan fokus kepada orang-orang seperti itu. Ibaratnya gini, kuda itu kacamatanya hanya bisa melihat ke depan. Kenapa? Kalau dia melihat ke samping, nanti dia bakal menoleh ke sana kemari. Kita fokus aja pada apa yang menjadi tujuan kita. Jangan pedulikan orang yang itu memang ingin menghambat kita. Fokus pada impian. Jangan kita fokus kepada orang-orang yang memang menjadikan diri kita hanya sekedar orang yang bisa disetir oleh mereka ya. Kita bukan karyawan. Maksudnya bukan karyawan orang-orang itu. Kita bukan pegawai orang-orang itu. Jadi saat mereka bilang ini itu ya abaikan aja. Karena apa? Hidup kita ya hidup kita. Ya, masa depan kita adalah masa depan kita. Dan kita masih butuh mereka kok untuk menjadi penonton kita ketika kita udah berhasil. Ya, lanjut di poin kelima. Impian kita penting. Karena impian kita itu penting, maka capailah. Jangan fokus pada orang yang menghambat. Kalau kita fokus pada orang yang menghambat, melarang, ataupun menghalang-halangi dengan segala caranya, ya orang itu saya rasa justru yang kasihan. Kenapa? Dia nggak mau melihat kita ini berhasil. Dirinya ketakutan mungkin ya. Wah, kalau berhasil nanti dia levelnya di atasku, terus nanti aku direndahkan atau gimana. Padahal kita nggak pernah melakukan hal seperti itu. Karena impian Anda penting, wujudkanlah dan raihlah impian Anda. Sukses berkelimpahan.